Bahas One Piece chapter 1054, Shanks adalah musuhnya. Akhirnya setelah sebulan libur, kita bisa membaca One Piece lagi. Dan sumpah, penantian selama 1 bulan ini benar-benar sepadan dengan apa yang ada di chapter 1054. Gila banget. Jadi ayo kita mulai pembahasannya. Di awal kita diberikan color spread berupa 4 Yonko terbaru yang gokil banget. Lalu cerita dibuka dengan kedatangan Admiral Ryokugyu yang hampir sampai di ibu kota bunga, sedang dihadang oleh para samurai sarung pedang merah. Di sini kita diperlihatkan sifat asli Ryokugyu yang sepertinya dia ini tipe orang yang kejam gitu. Dia berkata bahwa Tenryubito adalah dewa dan negara seperti Wano yang tidak memiliki ikatan dengan pemerintah dunia harus dihilangkan. Bahkan dia rela membunuh seluruh warga Wano demi menangkap Luffy. Nah, ini serunya nih, terjadi bentrokan antara Ryokugyu melawan samurai sarung pedang merah. Dan ternyata kekuatan dari Ryokugyu adalah buah iblis tipe logia Mori Mori no Mi, atau yang bisa kita terjemahkan buah iblis hutan-hutan. Kekuatan ini bisa membuat tubuhnya berubah seperti pohon dan sekitarnya pun berubah menjadi hutan. Tapi Yamato tiba-tiba datang lalu memukul Ryokugyu, yang ternyata Ryokugyu malah memuji hakinya Yamato. Yamato kesal karena setelah Wano terbebas, kenapa Wano harus dirusak lagi, bahkan oleh seorang admiral angkatan laut. Ryokugyu pun terkejut dengan pengakuan Yamato yang ternyata dia adalah putra Kaido. Ini membuktikan bahwa informasi kalau Kaido itu punya putra tidak diketahui oleh angkatan laut sebelumnya. Dan lalu datanglah Momonosuke dalam bentuk naga. Udah keren banget nih, tapi dia malah tidak bisa mengeluarkan semburan apinya. Aduh, gokil banget. Udah. Tapi tidak berhenti di situ. Momonosuke lalu menggigit Ryokugyu dan berniat membawa Ryokugyu pergi. Tapi dia malah terjerat jurus dari Ryokugyu. Lalu saat Yamato ingin membantu, Momonosuke malah bilang jangan ikut campur. Di sini aku bingung nih, kenapa Momonosuke tidak ingin Yamato ikut campur? Apakah dia merasa bahwa ini adalah tugasnya sebagai seorang shogun untuk melindungi rakyatnya? Atau ada alasan lain? Atau mungkin Momonosuke ingin mengajak bicara Ryokugyu? Kalau gitu malah jadi kayak jurus ceramahnya Naruto ya? Gak tau deh, yuk kita lanjut. Bagian ini sumpah bikin gila ya. Wah, ternyata di laut di bawah Wano, bajak laut Shanks muncul. Gokil bro. Aduh ya Allah, lama tak jumpa Om Jeki. Dan selalu Shanks adalah karakter yang jarang banget muncul, tapi sekalinya dia muncul selalu bikin kaget seluruh dunia. Seperti di sini, entah dengan alasan apa, Shanks dan krunya datang ke Wano. Kita diperlihatkan beberapa krunya, seperti Lakiru yang ingin bertemu dengan Luffy, Bong Pans dan Monster yang suka dengan Luffy yang berhasil menjadi Yonko, Yasop yang masih saja tidak siap untuk bertemu Usopp. Ya Allah, ini bapak durhaka banget ya. Dan Lime Juice yang masih kesal dengan Captain Kid yang telah menyerang bajak laut rambut merah. Dan kita melihat Shanks yang mengingat masa lalunya sambil melihat poster Luffy. Kita diperlihatkan masa lalu di mana bajak laut Shanks merampas buah Gomu Gomu no Mi dari angkatan laut. Sumpah, aku nggak menduga bahwa adegan ini akan dimunculkan di sini loh. Lalu kita diperlihatkan satu angkatan laut ini yang sepertinya dia adalah Who's Who, yang ternyata dia juga tidak tahu bahwa buah Gomu Gomu no Mi ini adalah nama palsu, yang nama sebenarnya adalah Hito Hito no Mi model Nika. Dan ini membuatku berpikir, kalau angkatan laut yang membawa buah itu saja tidak tahu fakta ini, apakah mungkin alasan Shanks mengejar buah Gomu Gomu no Mi ini adalah karena Shanks sebenarnya sudah tahu bahwa Gomu Gomu no Mi ini adalah Hito Hito no Mi model Nika. Karena entah kenapa ya, aku waktu melihat ekspresi Shanks yang ini, dia seperti tidak kaget dengan melihat wujud Luffy yang baru. Ini menurut kalian, aduh, tambah gokil gak sih kalau ternyata Shanks itu udah tahu dari awal? Lalu ada detail kecil yang sangat menarik. Ketika kru Shanks sedang bersih-bersih, di mana mereka bingung bagaimana bisa komandan mereka itu mengenal Luffy, ada satu kru yang bentuknya kayak monyet ini berkata, katanya dia seperti setan monyet yang liar, maksudnya adalah Luffy. Ini detail kecil yang dikasih Oda, bagus banget. Di kaos kru yang di tengah, ada tulisan Sore Omaeda yo, yang bisa kita artikan, itu bukannya kamu ya? Jadi kayak, kamu tahu nggak, Luffy itu orangnya kayak setan monyet yang liar gitu. Lah itu bukannya elu. Mantap banget sumpah. Lalu adegan selanjutnya adalah Shanks masih belum ingin menemui Luffy karena kasus Bartolomeo yang membakar bendera bajak laut rambut merah di wilayah Shanks tidak bisa dilupakan begitu saja. Karena Bartolomeo mengaku dia adalah anak buah Luffy. Nah, di sini yang gila ya Allah, udah salut banget sama Oda. Di sini Shanks berkata pada Ben Beckman, "Hey Beck, bukankah sekarang sudah waktunya untuk mengambilnya? One Piece." Tuh
nggak teli. Shanks akan ngincer One Piece. Waduh, chapter ini gila banget sumpah. Aku sampai nggak tahu aku udah bilang gila berapa kali di video ini. Gimiknya itu loh nggak bisa ditahan, bro. Jantung saya bro, ya Allah jantungnya kuat. Jadi gini loh, kenapa Shanks baru ingin mengincar One Piece sekarang? Seharusnya menurutku dengan kemampuannya Shanks sudah bisa mengincar setidaknya mengejar One Piece dari dulu. Apakah ini karena Luffy bertambah kuat dan Shanks merasa Luffy akan menjadi penghalang untuk mendapatkan One Piece? Dan entah kenapa lagi ya, ini cuma teoriku aja. Shanks sepertinya sudah tahu letak di mana One Piece atau setidaknya dia tahu letak di mana Laugh-Tale. Alasannya adalah Shanks kan pernah ikut ke kapalnya Roger. Tapi dia tidak ikut ke Laugh-Tale karena merawat Buggy yang sedang sakit. Seharusnya atau setidaknya informasi di mana Laugh-Tale Shanks tahu dong. Jadi ada kemungkinan bahwa Shanks bisa pergi ke pulau Laugh-Tale mendahului Luffy. Dan dengan Shanks yang ingin mencari One Piece, sebenarnya aku nggak pengen kepikirannya hal ini ya, tapi jadi ada kemungkinan bahwa Shanks akan menjadi musuh Luffy. Entah sebagai musuh yang harus dikalahkan Luffy seperti villain-villain sebelumnya, atau sebagai sesama rival yang ingin mendapatkan One Piece tapi masih tetap berteman. Karena dengan adanya adegan ini, teori Shanks yang akan menjadi musuh ada kemungkinan bisa terjadi. Semoga cuma jadi rival ya. Maksudnya kalau mereka sampai ya kalian paham lah, maksudku kalian paham kan? Jangan sampai bunuh-bunuhan gitu. Gak sampai di sini aja bosku. Chapter ini masih bisa tambah gila lagi. Di markas angkatan laut sedang ada rapat kecil yang membahas Nefertari Cobra dibunuh oleh Sabo. Ya Allah. Gak kuat saya, udah gak kuat. Tahan ya. 3 orang di rapat ini adalah Akainu, Kizaru, dan satu karakter baru yang bernama Kurouma, atau bisa diartikan sebagai kuda hitam. Dia adalah kepala unit kriminalitas dari angkatan laut. Mereka menceritakan bahwa pasukan revolusioner berhasil menyelamatkan Kuma setelah bertarung melawan Ryokugyu dan Fujitora. Tapi sayangnya insiden buruk harus terjadi, yaitu Raja Alabasta Nefertari Cobra dibunuh oleh Sabo. Ditambah di saat yang hampir bersamaan Vivi menghilang. Hal ini mengakibatkan terjadinya pemberontakan di 8 kerajaan, di mana pemberontak ini semakin bersemangat melihat aksi Sabo yang dianggap sebagai dewa dan berhasil menyalakan api pemberontakan yang bahkan pengaruhnya dianggap bisa melampaui Monkey D. Dragon, pemimpin dari pasukan revolusioner. Lalu chapter ini pun ditutup dengan perkataan Akainu, "Aku tidak peduli dari mana mereka akan menyerang kita, tapi kita akan menyerang balik dari segala arah." Wow, jujur aja meskipun aku gak suka Akainu, perkataan Akainu ini keren banget. Nafas, jantung aman. Gimik dari chapter ini itu terlalu edan. Apalagi dari Sabo ini ya, langsung muncul banyak teori. Pertama, berita Sabo membunuh Nefertari Cobra adalah rekayasa pemerintah untuk melindungi nama pemerintah dan Tenryubito. Tapi sayangnya ternyata hal ini justru membuat pemberontakan terjadi di mana-mana. 2. Sabo mungkin memang membunuh Cobra, tetapi mungkin saja itu bukan karena keinginan Sabo. Entah mungkin karena dia terpaksa membunuh atau tidak sengaja membunuh. 3. Ada kemungkinan menghilangnya Vivi ini memiliki hubungan dengan kematian Cobra. Mungkin saja Vivi ingin ditangkap oleh pemerintah. Masih ingat kan adegan di mana Im Sama memegang foto Vivi? Nah, lalu Cobra mencoba untuk melindungi Vivi, tetapi dia malah tewas dan gagal melindungi Vivi. Dan bisa jadi Vivi diselamatkan oleh Sabo dan pasukan revolusioner lainnya dan Vivi dibawa kabur. 4. Hal ini membuktikan bahwa Sabo masih hidup dan berhasil kabur karena tidak ada berita bahwa Sabo itu mati, yang membuat sepertinya teori yang berkata bahwa Luffy dan kawan-kawan ini ingin pergi ke Marijoa nantinya setelah dari Wano untuk menyelamatkan Sabo yang saat itu dianggap mati atau mungkin ditangkap oleh pemerintah tidak terjadi. Nah, itu adalah pembahasan chapter 1054 dariku. Bagaimana menurut kalian? Silahkan drop semua komentar kalian, tanggapan kalian, teori kalian tentang chapter 1054 ini. Gak ngerti.